Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kembali lagi bersama saya Siti Anissa Anggreni dengan NPM 212151113 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah multimedia pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardianugraha Magister Pendidikan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai materi bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita membahas ke materinya, kita harus tahu dulu tujuan dari video pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan dari video pembelajaran kali ini, setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan definisi dari bilangan berpangkat, kemudian memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi bilangan berpangkat dengan baik dan benar. Nah, di sini ada beberapa menu, mulai dari definisi, sifat-sifat, kemudian contoh soal, dan juga latihan soal. Nah, untuk teman-teman yang pemula, ini diharapkan harus mengikuti semua pemaparan materi dari mulai definisi sampai dengan latihan soal. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mahir, teman-teman bisa langsung ke menu latihan soal atau menu yang teman-teman butuhkan. Jadi, untuk itu, mari kita langsung saja ke pembahasan. Nah, bagi teman-teman yang pemula, yuk kita bahas sama-sama mulai dari definisi bilangan berpangkat. Untuk definisi bilangan berpangkat, di sini ada bilangan berpangkat merupakan perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang. Di sini ada poin penting yang ditandai, yaitu perkalian dengan dirinya sendiri dan secara berulang. Maka dapat kita simpulkan agar lebih memudahkan kita dalam mengartikan atau mendefinisikan bilangan berpangkat, kita kesimpulkan saja bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Oke? Jadi, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Oke? Adapun bentuk umum dari bilangan berpangkat, di sini ada A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, jadi ini adalah definisi dan bentuk umum dari bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat apa tadi? Perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Oke, karena kita udah bahas nih definisinya, kita kembali lagi ke menu Home. Kemudian kita klik menu dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, di sini ada 8 sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Di mana ini berlaku jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basisnya sama, kemudian operasinya perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Contoh, di sini ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2, itu sama dengan, berdasarkan sifat yang pertama, ini operasinya perkalian, kemudian basisnya sama yaitu 2, maka pangkatnya kita jumlahkan. Sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2, itu sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Oh, 2 pangkat 6 hasilnya 64 Kan tadi ingat bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Di mana berarti ini 2 pangkat 6 itu 2 dikalikan 2 sebanyak 6 kali. Oke. Lanjut ke sifat yang kedua. Di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini berlaku di mana jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kemudian operasinya pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Contoh, di sini ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Berarti berdasarkan sifat yang kedua, maka pangkatnya kita kurangi, sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Oke, lanjut sifat yang ketiga, di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, ini berlaku di mana jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kalikan. Contoh nih, di sini ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3.
berdasarkan sifat ketiga, berarti pangkatnya ini kita kalikan. 2 kali 3 itu 6, maka sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64. Oke, lanjut ke sifat yang keempat. Di sini ada A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, di sini berlaku di mana jika ada bilangan, suatu bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan, maka masing-masing bilangannya itu kita pangkatkan. Contoh, di sini ada 2 kali 3 dipangkatkan 2. Nah, berdasarkan sifat yang keempat, berarti kan 2 dan 3-nya ini kita sama-sama pangkatkan 2. Maka sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, sama dengan 4 dikali 9, hasilnya adalah 36. Oke, lanjut ke sifat yang kelima. Di sini ada A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M untuk B tidak sama dengan 0. Nah, di sini jika ada bilangan pecahan kemudian dipangkatkan, maka semua bilangan atau bilangan penyebut dan pembilangnya itu sama-sama kita pangkatkan. Contoh, di sini ada 2 per 3 dipangkatkan 4 berdasarkan sifat yang kelima tadi, berarti 2 dan 3-nya itu kita sama-sama pangkatkan 4 menjadi sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 16 per 81. Oke. Lalu sifat yang keenam, di sini ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini jika ada bilangan, kemudian berpangkat bilangan negatif, maka hasilnya itu adalah 1 per bilangan tersebut, di mana pangkatnya berubah jadi positif. Nah, di sini kan awalnya pangkatnya negatif, kemudian kita ubah menjadi 1 per, maka pangkatnya menjadi positif. Contoh, di sini ada 2 pangkat negatif 3. Itu berdasarkan sifat ke-6, maka menjadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Oke, lanjut ke sifat yang ketujuh, di mana ada akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, di sini jika ada bilangan berpangkat, kemudian diakarkan, maka akarnya ini akan menjadi penyebut pada saat bilangan berpangkatnya. Contoh, di sini ada akar 3 dari 2 pangkat 6, itu sama dengan 2 pangkat 6 per 3. Ini kan akarnya tuh 3 ya, akar dari 3. Maka pada saat bilangan berpangkat, akarnya ini menjadi penyebutnya di sini. Nah, 2 pangkat 6 per 3 itu sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Oke, dan untuk yang terakhir, sifat ke-8 ada A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0. Contohnya, di sini ada 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini untuk sifat yang ke-8 itu mengatakan bahwa untuk sifat yang ke-8 itu mengatakan bahwa berapapun bilangan jika dipangkatkan 0, maka hasilnya itu adalah 1. Oke, jadi mau itu bilangannya itu misalkan 1 miliar dipangkatkan 0, 1. 1 miliar dikali 1 juta dikali 100.000 kali 1000 dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Karena berapapun dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, jadi ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari contoh-contohnya, ini kan basis atau bilangan pokoknya itu adalah positif. Ya kan? Positif, semuanya positif. Kalau misalkan bilangan pokoknya itu atau basisnya itu negatif, gimana teh? Apakah sama sifatnya? Sama. Nah, tapi ada beberapa ketentuan lagi. Nah, kita bahas ya. Nah, di sini. Sifat dari bilangan berpangkat jika bilangan basisnya bernilai negatif. Untuk yang pertama, bilangan negatif berpangkat ganjil. Di sini dikatakan bahwa suatu bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya itu adalah bilangan negatif. Ingat ya, jika ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Di mana negatif A pangkat M itu sama dengan negatif A pangkat M dengan M sama dengan ganjil. Contoh nih, di sini ada negatif 2 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Dikalikan sebanyak 3 kali ya. Maka hasilnya adalah negatif 8, di mana negatif 2 dikali negatif
2 itu positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 8. Nah, berarti ini terbukti ya, jika ada bilangan negatif, kemudian dipangkatkan dengan bilangan ganjil ya, 3 itu bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bilangan negatif berpangkat genap. Dikatakan bahwa suatu bilangan negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Oke, di sini ada negatif A pangkat N sama dengan A pangkat N dengan N sama dengan genap. Contoh, negatif 2 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Oke, nah di sini kan ada bilangan negatif, dipangkatkan bilangan genap, ini hasilnya adalah positif. Berarti terbukti ya. Nah, itu dia tadi sifat-sifat dari bilangan berpangkat, dan ada juga sifat dari bilangan berpangkat jika bernilai negatif basisnya. Dimana kalau misalkan bernilai negatif basisnya, kalau misalkan dipangkatkannya itu dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Kalau misalkan dipangkatkannya dengan bilangan genap, maka hasilnya itu adalah positif. Oke? Udah paham berarti ya sekarang sifat-sifat dari bilangan berpangkat yang 8 dan juga sifat-sifat bilangan berpangkat jika basisnya bernilai negatif. Kalau udah, kita kembali lagi ke menhon. Kemudian kita klik menu contoh soal untuk lebih untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kita mengenai materi bilangan berpangkat ini. Nah, untuk contoh yang pertama di sini, tentukan hasil dari 64 dipangkatkan negatif 1/3 adalah, sini ingat dulu ya, ingat sifat dari sifat yang ketiga dan sifat yang keenam. Di mana di sini ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Lalu untuk A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kenapa kita gunakan sifat yang ini teh? Karena kita lihat di sini. 64 dipangkatkan negatif 1/3. Nah, untuk sifat yang ini, yang jika pangkatnya bernilai negatif, maka ini sesuai ya, ini kan pangkatnya bernilai negatif. Kemudian untuk yang ini, gimana teh? Kan ini 64. Nah, yang 64-nya ini kita itu ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat agar lebih memudahkan kita dalam menyelesaikannya. Contoh, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada 64 pangkat negatif 1/3 itu sama dengan 4 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi negatif 1/3. Nah, 64-nya ini kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, di mana bentuk bilangan berpangkatnya itu adalah 4 pangkat 3, di mana 4-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, berarti kan kalau misalkan melihat ini nih, 4 pangkat 3 dipangkatkan negatif 1/3, berarti kan kita gunakan rumus yang ini. Jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Oke, berarti 4 pangkat 3 dikali negatif 1/3. Maaf, maksudnya 4 pangkat 3 dipangkatkan negatif 1/3. Itu berarti kan pangkatnya 3 kita kalikan dengan negatif 1/3. Hasilnya adalah negatif 3/3. Negatif 3/3 hasilnya itu adalah negatif 1. Nah, 4 pangkat negatif 1 kita ubah ke bentuk positif. Agar menjadi positif gitu kan, kita gunakan sifat yang ini, yang keenam, di mana jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya itu 1 per bilangan ini, di mana pangkatnya menjadi positif. 4 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 itu 4. Maka hasilnya sama dengan 1 per 4. Jadi hasil dari 64 dipangkatkan negatif 1/3 adalah 1 per 4. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, di sini bentuk sederhana dari 3 pangkat 11 dibagi 3 pangkat 9 adalah A 3 pangkat 11 per 9, B 3 pangkat 99, C 3 pangkat 2, dan D 3 pangkat 20. Nah, jawaban yang benarnya yang mana nih teman-teman? Ada yang bisa jawab? A, B, C, atau D? Jawaban yang benarnya adalah C, 3 pangkat 2. Kita lihat pembahasannya. Di sini, ingat sifat bilangan berpangkat yang kedua, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N.
Nah, di mana di sini ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama yaitu 3, kemudian operasinya pembagian berdasarkan sifat-sifat bilangan berpangkat yang tadi. Kalau misalkan ada operasi pembagian kemudian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangi. Maka 3 pangkat 11 dibagi 3 pangkat 9 itu sama dengan 3 pangkat 11 dikurangi 9, itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 2. Jadi bentuk sederhana dari 3 pangkat 11 dibagi 3 pangkat 9 adalah 3/2. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bentuk sederhana dari 8P dipangkatkan 3 adalah A. 2 pangkat 11 P pangkat 3, B. 2 pangkat 9 P pangkat 3, C. 2 pangkat 7 P pangkat 2, dan D. 2 pangkat 5 P pangkat 3. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Yang A, B, C, atau D? Jawaban yang benarnya adalah yang B, 2 pangkat 9 dikali P pangkat 3. Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini ingat bilangan berpangkat, di mana ada A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, di sini kan ada bentuk bilangan perkalian yang dipangkatkan, maka berdasarkan sifat yang keempat ya tadi, dimana jika ada bilangan perkalian yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangannya itu kita pangkatkan juga. Nah, di sini 8P pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali P dipangkatkan 3. Kok ini ada 2 pangkat 3, kan ini 8. Ya, kita ubah dulu nih 8-nya ke bentuk bilangan berpangkat, di mana bentuknya itu menjadi 2 pangkat 3. Nah, berarti berdasarkan sifat yang ini, 2 pangkat 3, dan P-nya ini kita sama-sama pangkatkan dengan 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali P pangkat 3. Nah, ini kok 3 kali 3? Ingat loh tadi, kalau misalkan ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya itu kita kalikan, ya kan? 3 kali 3 itu 9, maka hasilnya itu adalah 2 pangkat 9 dikali P pangkat 3. Jadi, bentuk sederhana dari 8P dipangkatkan 3 adalah 2 pangkat 9 dikali P pangkat 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada nilai dari 7 pangkat 27 dikali 5 pangkat 25 dikali 3 pangkat 29 dibagi 3 pangkat 28 dikali 5 pangkat 25 dikali 7 kalau dipangkatkan 26 adalah A18, B21, C24, D27. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Yang A, B, C, atau D? Jawaban benarnya adalah B, 21. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini 7 pangkat 27 dikali 5 pangkat 25 dikali 3 pangkat 29 dibagi 3 pangkat 28 dikali 5 pangkat 25 dikali 7 pangkat 26 itu sama dengan, nah kan tadi bilangan berpangkat itu adalah bilangan berulang dengan dirinya sendiri. Nah, kan ini ada 7 dengan 7, 5 dengan 5, 3 dengan 3. Karena kan sesuai penyelesaian berdasarkan sifat ya. Ini kan pembagian nih. Kemudian ini ada ada 3 bilangan pokok atau basis yang sama, maka pangkatnya digimanain tuh? Kalau misalkan pembagian nih, berarti kan dikurangi. Nah, agar memudahkan gitu. Jadi kita susun nih yang bawahnya, karena yang atasnya dimulai dari yang bilangan pembilangnya itu dimulai dari angka 7, maka yang bawah penyebutnya juga sama, kita mulai dari angka 7. Jadi kita susun 7-nya ke depan, 3-nya ke belakang. Nah, menjadi 7 pangkat 27 dikali 5 pangkat 25 dikali 3 pangkat 29 dibagi 7 pangkat 26 dikali 5 pangkat 25 dikali 3 pangkat 28. Nah, tadi berdasarkan sifat yang kedua tadi ya, jika ada pembagian maka pangkatnya dikurangi. Maka 7 pangkat 27 dikurangi 26 dikali 5 pangkat 25 dikurang 25 dikali 3 pangkat 29 dikurang 28. 27 dikurangi 26 itu 1, 25 dikurangi 25 itu 0, 29 dikurangi 28 itu 1. Maka sama dengan 7 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1. Nah, untuk yang 5 pangkat 0, itu ingat tadi sifat yang mengatakan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Oke, maka sama dengan 7 kali 1 dikali 3. Hasilnya sama dengan 21. Jadi, nilai dari 7 pangkat 27 dikali 5 pangkat 25 dikali 3 pangkat 29 dibagi 3 pangkat 28 dikali 5 pangkat 25 dikali 7 pangkat 26 adalah 21.
Nah, dari yang udah kita bahas tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Lalu untuk sifat-sifatnya, jika ada perkalian pangkatnya ditambah, jika ada pembagian pangkatnya dikurang, jika ada perpangkatan kemudian dipangkatkan lagi pangkatnya kita kalikan, lalu jika ada perkalian bilangan dipangkatkan maka masing-masing bilangannya itu juga dipangkatkan. Kemudian jika ada bilangan pecahan kemudian dipangkatkan maka semua bilangan baik pembilang dan penyebutnya juga itu dipangkatkan. Lalu jika ada bilangan berpangkat negatif, maka hasilnya itu 1 per bilangan tersebut, tapi pangkatnya itu berubah menjadi positif. Lalu jika ada bilangan berpangkat kemudian diakarkan, maka akarnya itu menjadi penyebutnya dalam bentuk bilangan berpangkatnya. Lalu jika ada bilangan berpangkat 0, itu hasilnya akan selalu 1. Lalu tadi ada bilangan negatif. Bila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil maka hasilnya negatif. Bila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap maka hasilnya positif. Nah, kita kembali lagi ke menu home, kita klik menu latihan soal. Nah, di sini ada 2 latihan soal dengan 2 kategori, ada yang level mudah dan ada yang level susah. Nah, tadi bagi teman-teman yang udah lebih dulu nih masuk ke menu latihan soal, boleh langsung kirim aja jawabannya di kolom komentar biar kita bisa saling berdiskusi. Nah, untuk teman-teman yang pemula yang baru masuk ke menu ini, ya silahkan dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian bisa kirim jawabannya di kolom komentar. Oke? Adapun untuk referensinya ini yang digunakan. Lalu nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman dan semoga teman-teman juga dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.